saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita berada di penghujung tahun ini. Bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, untuk hari ini kami mau bersyukur lebih lagi ya Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Mari saudaraku yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari saudaraku siapkan hatimu. Angkat suaramu katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saudaraku lebih sungguh katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Kami mau mengimani bahwa tahun depan, di tahun 2024 Tuhan, kami mengalami perubahan-perubahan yang Tuhan sediakan untuk setiap hidup kami ya Bapa. Hidup kami takkan lagi sama ya Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta lebih lagi di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau tetap memuji-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu apapun yang terjadi ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Mari saudaraku lebih sungguh lagi katakan segala puji, oh, segala puji syukur
bagimu. Terpujilah nama segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau tetap mengimani bahwa Engkau Yesus yang terbaik. Engkau juru selamat kami ya Bapa. Datanglah dan bertahta untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang mau lebih lagi menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapak saudara, apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, mari kita angkat suara kita. Bapak Engkau sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Mari angkat suara katakan baik.
bukan dengan kekuatan kami. Kami dapat berjalan Tuhan, tapi kami percaya semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan di tahun yang baru. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah tutup tahun di malam tahun baru ini, mari kita akan terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah di tempat kami masing-masing, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2023 bagaimana Tuhan menyertai kami dengan sempurna ya Tuhan. Kami ada saat ini, hari ini, detik ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap persoalan hidup kami serahkan sakit penyakit kami serahkan kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Allah selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami butuh firman Tuhan untuk kami mau masuk sebentar lagi, masuk di tahun yang baru, di tahun 2024, untuk menguatkan setiap kami ya Bapa. Berbicara atas setiap umatmu pribadi lepas pribadi. Urapi hamba untuk menyatakan isi hatimu. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah Kau ya Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Immanuel, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Engkau sedang menyaksikan ibadah di rumah masing-masing. Sebentar lagi, beberapa jam lagi, beberapa saat lagi kita akan masuk di tahun yang baru, di tahun 2024. Saya percaya kalau kita hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan setia menyertai kehidupan kita semua. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan yang hendak saya sampaikan di malam tahun baru ini adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 tentang kelahiran Yesus Kristus. Dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang setuju dan percaya bahwa Allah menyertai hidup kita, katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yesus diberi nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu kita pegang teguh, bahkan janji Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan menjanjikan bahwa aku menyertai kau sampai kesudahan akhir zaman. Di kitab Ibrani Tuhan pun menjanjikan, dia berkata, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara, pegang teguh janji penyertaan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan menyertai hidup setiap kita, ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada keberhasilan yang akan Tuhan nyatakan, ada pemulihan yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita yang percaya. Nah saudara, bagaimana saya membaca di dalam kisah tentang Yosua, ketika Yosua menerima tongkat estafet dari Musa, Tuhan berkata demikian kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian pun aku akan menyertai kau. Dan kita tahu bagaimana Yosua mengalami keberhasilan yang luar biasa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf berhasil. Ya. Ayat di Kejadian 39 ayat 2, mohon maaf. Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Yusuf dan membuat Yusuf berhasil di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil. Ya, kunci keberhasilan Yusuf apa? Ada penyertaan Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, di malam tahun baru ini, untuk kita menyambut tahun yang baru 2024, sebagai gembala sidang, saya mau mengingatkan bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan,
sebagai orang yang sudah percaya Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita menyambut tahun yang baru. Yang pertama, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan, saya pelajari bahwa kita harus bersikap jangan takut. Yang pertama, saudara, ketika kita tahu bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita, bahwa ada janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, jangan takut. Bilang saudara-saudara yang ada di sampingmu atau keluargamu, jangan takut. Ya. Yang pertama pesan firman Tuhan adalah jangan takut. Saudara, bagaimana Daud mengalami tantangan-tantangan yang begitu berat meskipun dia dekat dengan Tuhan. Tapi Daud berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta denganku. Alasan Daud tidak takut, alasan Daud mampu menghadapi lembah kekelaman, masalah-masalahnya, tantangan demi tantangan, adalah karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Saudara, ketika Daud menghadapi Goliat, mengapa Daud begitu berani sedangkan Saul begitu takut? Karena Daud menyadari penyertaan Tuhan. Daud tahu ada Tuhan yang beserta dengan Daud dan tidak pernah meninggalkan Daud. Inilah kunci kemenangan Daud. Inilah kunci keberhasilan Daud. Bagaimana juga Yusuf. Ketika Yusuf menghadapi tantangan yang luar biasa, firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah saudara, saya mau katakan jangan takut. Jangan pernah takut, saudara. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa ada 365 kali Tuhan berbicara, jangan takut. Artinya apa, saudara? Tuhan mau setiap hari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Karena ada Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menyertai hidup saudara. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan menyertai saudara, dan respon kita yang pertama adalah ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, nggak perlu takut. Saudara, sebelum mengenal Tuhan saya orang yang mudah takut. Ya, ketika saya diminta untuk menggantikan Pendeta Heru untuk menjadi gembala sidang, saya merasa takut. Tapi saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang berkata, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kau. Saya berani karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jangan takut. Hari ini, apapun yang saat ini kau sedang hadapi, mungkin kau sedang mengalami pergumulan, kau sedang mengalami masalah, kau sedang mengalami tantangan. Saat ini kau sedang kondisimu tidak baik-baik saja, kesehatanmu sedang tidak baik-baik saja. Saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan takut. Engkau sebentar lagi masuk tahun 2024. Tuhan yang menyertai engkau di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, bahkan 2024 dan seterusnya. Tuhan yang akan selalu bersama dengan saudara. Dan sekali lagi, jangan pernah takut. Ketakutan tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memandang kepada Tuhan. Kita harus punya iman bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Jadi yang pertama, respon yang pertama di malam tahun baru ini adalah jangan takut. Ya, saudara nggak usah takut apapun prediksi tahun 2024. Memang keadaan dunia semakin tidak jelas, tapi percayalah di tahun 2024 ada Tuhan yang menyertai hidupmu dan kau nggak usah takut. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di tahun 2023 juga ada Allah yang beserta dengan kita di tahun 2024. Respon yang kedua adalah lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan, saudara berjuang lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau berpikir gak ada siapapun yang melihat, ketika engkau berbuat dosa, ingat ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika engkau berpikir gak ada seorang pun yang akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang tercela, ingat ada Tuhan yang melihat, yang menyertai kehidupan saudara. Saudara, ketika Yusuf digodai oleh Nyonya Potifar, dan Nyonya Potifar berpikir tidak ada seorang pun yang bisa melihat kejadian itu, dia merayu Yusuf. Tapi Yusuf menyadari bahwa ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang menyertai hidupnya, sehingga Yusuf menolak ajakan Nyonya Potifar. Yusuf tahu bahwa ada Tuhan yang menyertainya.
Nah saudara, ingat ketika kita menyadari ada Immanuel, bukan saja saudara memaknai Immanuel, Allah beserta dengan kita ketika engkau ada masalah, engkau tahu bahwa ada Immanuel yang bahkan menolongmu, tapi ingat juga ketika engkau hendak berbuat dosa, berbuat salah, ingat Tuhan tahu segalanya. Tuhan menyertaimu. Tuhan ingin engkau melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 37, Raja Daud berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tuhan rindu bahwa kita selalu melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah tahun-tahun ke depan hidup kita semakin baik dan benar di hadapan Tuhan. Memang kita tidak melakukan itu untuk kita meraih surga. Kita sudah dijamin masuk surga. Tapi biarlah sebagai orang-orang yang telah menerima jaminan surga, hidup kita semakin melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena ada Immanuel yang selalu menyertai kehidupan setiap kita. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita merespon Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang pertama adalah jangan takut. Dan yang kedua adalah lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ketika engkau sedang tergoda untuk melakukan yang tidak benar, saudara berpikir, oh iya, ada Tuhan. Aku nggak mau melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita sadar ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, jangan pernah menyerah. Saudara, jangan pernah menyerah. Yusuf disertai Tuhan. Masalah bertubi-tubi menimpa Yusuf. Demikian juga dengan Daud. Daud sekali mengalami lembah kekelaman. Seringkali mengalami masalah demi masalah. Namun hal yang dilakukan Yusuf dan Daud adalah mereka tidak pernah menyerah dengan tantangan yang mereka hadapi. Mereka hadapi semua tantangan. Daud hadapi Goliat. Mereka nggak mau menyerah. Saudara, jangan pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Ketika engkau mengalami rasanya stres, depresi karena ada banyak tantangan, tetap jangan menyerah. Hadapi tantanganmu bersama dengan Tuhan. Saudara, saya pernah kesaksian beberapa kali. Hal yang paling Tuhan ajarkan ketika saya menerima Yesus sebagai anak Tuhan adalah jangan pernah menyerah. Saudara, saya diperhadapkan dengan banyak alasan untuk saya menyerah. Menyerah dengan sakit penyakit saya. Ya, ketika dokter memvonis 3 tahun lagi kamu meninggal, Sandi, saya berkata, Tuhanlah pemilik hidup saya. Saya nggak mau menyerah. Waktu itu saya lakukan, saya jaga kesehatan, saya berolahraga, saya minum obat, dan saya memandang kepada Tuhan, dan saya tidak mau menyerah. Saya percaya ada Tuhan yang beserta dengan saya. Saudara, saya nggak pernah mau menyerah dengan keadaan tantangan gereja ketika kami gereja harus berpindah-pindah karena ada tantangan dari beberapa anggota masyarakat saat itu. Tapi Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ingat, Tuhan menyertai hidup saudara. Jangan pernah menyerah apapun masalahmu hari ini, apapun tantanganmu hari ini, karena ada Tuhan di sampingmu yang memberikan kau kekuatan, yang pasti akan menolong kau tepat pada waktu Tuhan. Mungkin bukan waktumu. Mungkin kau sudah berseru kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban, belum ada pertolongan. Tetap jangan pernah menyerah. Saya percaya ketika kau tidak pernah menyerah, kau akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa ada Immanuel beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Satu kali ada kisah di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, bagaimana Petrus pada saat itu, dia mengalami kegagalan menangkap ikan, sepanjang malam dia nggak menangkap ikan, dan rasanya dia menyerah. Tapi kemudian Yesus datang kepada Petrus. Yesus memakai perahu Petrus untuk berkhotbah, dan setelah itu Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk tidak menyerah, untuk menebarkan jala kembali. Pada saat itu Petrus sudah tidak mendapatkan ikan di pagi hari, saudara. Tapi karena itu adalah perintah Yesus, Petrus akhirnya melakukan. Dia tidak menyerah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Petrus mengalami keberhasilan yang luar biasa. Petrus mengalami hal yang luar biasa, menangkap sejumlah ikan dengan cara yang ajaib, saudara.
Nah saudara, ketika engkau tidak menyerah, saya percaya akan ada keajaiban terjadi dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan pada malam hari ini menjelang tahun baru, Tuhan berkata kepada kita semua, jangan menyerah. Apapun sakitmu hari ini, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, apapun pergumulan yang kau sedang rasakan, doa belum dijawab Tuhan, jangan pernah menyerah. Karena ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan yang terakhir, pesan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita akan menyambut tahun yang baru, adalah andalkan Tuhan selalu. Ketika kita tahu ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, lakukan yang benar. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Never give up. Dan yang terakhir, yang keempat adalah andalkan Tuhan selalu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan manusia, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tuhan gak suka ketika saudara mengandalkan manusia ataupun mengandalkan diri sendiri. Tapi Tuhan senang ketika kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana saudara? Daud saudara, di dalam hidupnya, di kehidupannya dengan penuh tantangan, Daud selalu melibatkan Tuhan. Karena Daud tahu ada Tuhan yang menyertai. Beberapa ayat firman Tuhan saya bacakan, bagaimana Daud senantiasa melibatkan Tuhan ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi peperangan. Dikatakan di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-19 versi BIMK, dikatakan demikian, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Apakah engkau akan memberikan kemenangan kepadaku? Firman Tuhan berkata, seranglah, jawab Tuhan, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Ya. Lalu kemudian di dalam 2 Samuel 5 ayat yang 23, yang terjemahan baru berkata demikian, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Nah saudara, Daud selalu melibatkan Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa? Karena Daud tahu bahwa ada Immanuel, ya, ada Allah beserta dengan Daud. Jadi ketika Daud menghadapi tantangan, Daud nggak pakai kekuatannya sendiri sebagai seorang raja. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyerang atau aku jangan menyerang? Bagaimana aku harus menyerang? Kapan aku harus menyerang? Itu dilakukan Daud. Dan Daud mengalami kemenangan dan keberhasilan. Saudara, ingat, ketika kau tahu bayi yang lahir di hari Natal itu diberi nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika kau tahu bahwa Tuhan menyertai hidup saudara, libatkan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan saudara terbatas sebagai manusia. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan kita doakan. Tuhan yang berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kepada Maria. Tidak ada yang mustahil, saudara. Andalkan Tuhan selalu. Saudara, Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, satu hari ditemukan oleh temannya, dia tinggi besar, tapi temannya menginap di istana dan menemukan sang presiden yang tubuhnya sangat besar, gagah. Dia sedang berlutut menangis, berdoa di hadapan Tuhan. Temannya melihat bagaimana seorang presiden yang luar biasa ini, dia mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan rindu engkau mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini, saudara, di malam tahun baru ini, mungkin ada rasa takut untuk menghadapi tahun 2024. Mungkin kau khawatir bagaimana kehidupanku, bagaimana masa depan anak-anakku. Ingat, Tuhan berkata sekali lagi, jangan takut dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Saya percaya janji firman Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita, bahkan kuasa dan mujizatnya. Pemazmur berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yakini firman Tuhan itu. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan meluputkan saudara dari masalah. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan.
Jadi sekali lagi percayalah, ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada 4 respon yang harus kita responi. Bagaimana kita tahu bahwa bayi yang lahir di hari Natal itu diberi nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang pertama adalah jangan takut. Mari jemaat Pangrango dan engkau yang menyaksikan tayangan video ini, jangan takut. Apapun masalahmu, apapun yang akan kau hadapi tahun 2024, jangan takut. Yang kedua, lakukan yang benar. Lakukan yang benar karena ada Allah di sampingmu. Karena ada Allah yang beserta dengan engkau. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah. Meskipun hari ini engkau belum menerima kemenangan, meskipun engkau belum menerima jawaban doamu, apa yang kau harapkan belum terjadi, tapi jangan pernah sekalipun memutuskan untuk menyerah. Jangan menyerah dengan anakmu, jangan menyerah dengan pasanganmu, jangan menyerah dengan hubunganmu yang sedang rusak, jangan menyerah dengan keadaanmu yang tidak kau sukai. Dan yang keempat, andalkan Tuhan selalu. Karena firman Tuhan berkata, engkau yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Demikian firman Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Biarlah kami responi dengan kami tidak pernah takut dengan masalah hidup kami, dengan hari-hari kami. Biarlah kami selalu melakukan yang benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak pernah mau menyerah. Dan kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Materaikan firman Tuhan dalam hati setiap kami ya Bapa. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Dan biar di tahun 2024 kami semakin menyadari bahwa ada Immanuel, Allah beserta dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saat sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah malam tahun baru ini. Sekali lagi selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang saudara cintai.
tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita akan mengakhiri, ada beberapa buah pengumuman yang perlu saudara ketahui bahwa kita akan kembali berjumpa beribadah di gereja di dalam ibadah awal tahun tanggal 7 Januari 2024 di hari Minggu nanti. Dan ibadah akan dimulai seperti biasa yaitu jam 10 pagi. Mari ajak kerabat, keluarga, saudara, sahabat untuk datang menyembah Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pangrango, Bogor. Nah saudara, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus awal tahun dan juga akan dilaksanakan upacara penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki anak-anak kecil yang belum melaksanakan penyerahan anak, silakan segera hubungi saya sebelum tanggal 6 Januari. Jadi jangan tanggal 7-nya. Sebelum tanggal 6 Januari hubungi saya karena akan dibuatkan piagam ataupun sertifikat penyerahan anak. Demikian saja pengumumannya saudara, tetap bersukacita sekali lagi dan tetap bersemangat menyambut tahun 2024. Dan mari kita akan menutup ibadah ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan di malam tahun baru ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, biarlah boleh menjadi rema untuk kami lakukan dalam kehidupan kami terlebih memasuki tahun 2024. Tuhan kami bersyukur buat tahun 2023 apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya semuanya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan semakin memberkati setiap jemaat Pangrango, keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi semakin mengalami kebaikan dari Tuhan. Segala pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan semakin memberkati di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit ya Bapa. Dan hamba berdoa yang terikat juga Tuhan lepaskan. Yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, biarlah sesuai firman Tuhan mereka tidak takut dan tidak pernah menyerah dan selalu andalkan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah awal tahun di tanggal 7 nanti. Biarlah Tuhan akan melawat memberkati setiap kami. Dan kami berdoa juga ya Bapa segala kerinduan umat-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik, yang merindukan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik atau pekerjaan yang lebih baik Tuhan nyatakan ya Bapa. Untuk anak-anak muda yang sudah siap di usianya, yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang takut akan Tuhan, yang terbaik yang dari Tuhan. Bahkan suami istri yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan keturunan yang ilahi. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia, yang saat ini sedang masuk di tahun politik, di dalam kampanye pemilihan presiden dan legislatif ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bekerja memberikan keamanan di tengah perbedaan pilihan. Kami boleh tetap saling menghormati dan saling mengasihi. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik atas Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah terpilih nanti presiden dan wakil presiden yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk gereja sentral, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kebangunan rohani, bahkan juga cabang di Batam dan di Nias, Tuhan memberikan kebangunan rohani ya Bapa. Saat sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam tahun baru ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah menyaksikan tayangan YouTube ini ya Tuhan. Mari setiap anak-anak Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun engkau berada saat ini, kau arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kuasa, mujizat dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Penyertaan, pertolongan, penghiburan bahkan kekuatan dari Allah Roh Kudus selalu ada menyertai hidup setiap kita, saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Puji nama Tuhan, ibadah malam tahun baru telah selesai dan saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Sekali lagi selamat menjelang tahun baru 2024, selamat menikmati kebahagiaan, kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya, amin.